Oke, silakan kok. Ya, pagi Bapak Ibu, ya kan kita bersyukur pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan dengan bangun pagi, kembali sama-sama kita berkarombio. Hari ini kita sampai ke kejadian 43. Kejadian 43 dengan 42 ini Betty, ya, beda-beda tipis, ya. Saya baca-baca, ya kan, demikian, ya kan, apa yang Tuhan rancangkan hidup ini terhadap Yusuf, ya kan, yang luar biasa. Karena dari sinilah saya banyak belajar tentang bagaimana seorang muda, waktu saya masih muda, Yusuf ini adalah orang yang memang menjadi inspiratif bagi saya. Dan saya percaya bukan hanya bagi saya juga, tapi bagi semua kita. Karena disinilah Tuhan menuntun dan menyatakan bagaimana kalau kita mau hidup menjadi berhasil. Ya. Jadi saya akan bacakan ayat 43, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula memberi sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Yang keempat, jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semua kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Sampai di sini dulu, ya. Jadi kalau saya membaca-baca, saya lihat sebetulnya, ya kan, Yusuf sudah mengetahui tentang saudara-saudaranya, ya kan. Tetapi kenapa, ya kan, saudara-saudaranya ini ya tidak berani, ya kan, untuk berterus terang kepada ayahnya mereka, ya. Karena saya percaya Yusuf itu punya intuisi yang cukup tinggi. Karena dia bisa menafsirkan mimpi yang Tuhan urapi dia, ya kan, hikmat Tuhan ada padanya, maka sampai dia menjadi mangku bumi. Tetapi kenapa saudara-saudaranya ini, ya kan, tidak berani berkata kepada ayahnya mereka? Karena apa? Mereka setelah berbohong kepada ayahnya, ya kan? Sebenarnya saya percaya ya, kalau seorang pembesar itu, ya seperti Obama dulu ketika dia menjadi presiden Amerika dengan perbedaan yang cukup menyolok, ya. Dia bukan orang kulit putih, dia kulit hitam. Kan begitu dia terpilih kan otomatis semua dunia kan mau cari tahu kan. Siapa orang sebenarnya? Wah, Indonesia langsung masuk bahwa dia pernah tinggal di Indonesia dan dia punya, kalau nggak salah, ibunya orang Indonesia kan. Nah, jadi saya percaya Yusuf juga demikian. Dia bukan orang Mesir, ya kan. Tapi kenapa dia bisa jadi raja? Saya percaya itu ada tangan Tuhan yang menyertai. Nah, maka itu ketika dia dipilih, Tuhan izinkan ada kelimpahan dan kelaparan selama dia di Mesir itu. Jadi semua
Tuhan mau nyatakan bahwa kepada kita ya bahwa sesungguhnya hidup ini kalau disertai oleh tangan Tuhan, kita tidak terlalu jangan neko hidup ini. Kita lihat Yusuf ini kan luar biasa ya. Caranya Tuhan menuntun hidupnya. Dan saya percaya ya, saudara-saudara ini takut untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa sebetulnya itu yang jadi mangku bumi itu adalah anak dari Yakub ini. Tetapi kenapa mereka enggak berani? Karena mereka sudah berbohong kepada Yakub bahwa inilah pakaiannya dia diterkam oleh binatang yang buas. Maka itu ya Yusuf juga tidak kalah hikmatnya, ya kan? Dia tidak mau berbuat jahat meskipun dia bisa ya. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya mereka begitu takut kan. Karena disuruh masuk ke rumah aja udah takut. Nah, memang kalau manusia itu yang punya kesalahan, ya kan, dia begitu gampang asumsi dan takut, ya kan. Jadi saya yakin ini adalah cara Tuhan mengajar kita lewat kehidupan Yusuf ini, ya kan. Jadi kita jangan merekayasa, jangan banyak merekayasa, tapi percaya, ya kan, Tuhan akan tetap ya menuntun kita sampai pada kesudahan. Berikutnya yang kedua, lalu ayat 8, lalu berkata Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. 10. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam, sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karungmu itu harus kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudara yang lain itu serta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anakku, biarlah juga kehilangan. 15. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bahwa orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami datang
kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dan dengan tidak kurang jumlahnya di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang, tenang sajalah. Jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah ku terima, kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Jadi Yakub begitu sedih ya kan ketika dia minta Benyamin untuk ikut ya. Karena apa? Dia sudah kehilangan dua anak. Satu Yusuf dan kedua Simeon yang ditahan waktu permulaan mereka datang. Yusuf mengatakan kalau engkau bukan pengintai kan, nah aku mau lihat apa yang kau omongkan. Kadang-kadang memang ya di dalam pengiringan kita hidup sebagai anak Tuhan ya kan, kita ini harus ya kalau di Pria Sejati berkata begini, seperti Kristus dengan firman-Nya demikian laki-laki lewat perkataannya. Apa yang kita katakan dalam hidup ini yaitu yang harus kita nyatakan kepada setiap orang. Jadi saya lihat ya Yusuf ini sangat baik ya karena dia disertai Tuhan. Dia tidak pernah berencana untuk membalas dendam. Ya, mungkin kalau kita secara manusia, ini kesempatan akulah, ya kan. Tetapi kalau orang yang disertai Tuhan, ya kan, tidak pernah memikirkan balas dendam. Ya, jadi dari kehidupan Yusuf ini juga saya ada sebagian yang saya alami ya. Jadi kadang-kadang kita ya kan orang lihat kita berhasil, orang tidak puas ya. Tapi kita jangan dulu secara manusia saya melawan. Tapi dengan semakin belajar dengan Yusuf ini ya, saya dapat hikmat ya untuk apa kita melawan ya kan. Karena kekuatan kita itu tidak akan dapat mengalahkan dunia ya. Orang bodoh lah yang mau mengalahkan dunia. Tapi kalau orangnya punya hikmat, tidak mau mengalahkan dunia. Karena dunia ini tidak bisa dikalahkan. Tapi dengan hikmat Tuhanlah kita berjalan seperti Yusuf ini. Dia menggunakan hikmat Tuhan bagaimana dia menebarkan cinta kasihnya kepada setiap orang. Ya, jadi saudara-saudara yang dulu ya kan masukin dia dalam sumur, menjual dia kepada orang Mesir ya kan. Nah, banyak ya kan hidupnya itu kalau nggak salah ada 3 kali ya dia dimasuk ke dalam sumur kering, lantas dia dijual, sudah itu dia dikhianati oleh istri Potifar ya kan, tetapi dia tidak pernah ya kan. Maka kadang-kadang ini yang menginspirasikan hidup saya juga, biarlah orang berbuat jahat sama kita, apalagi ada firman yang mengatakan kan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, tapi kalau secara kedagingan tampar pipi kiri sorong tinju pipi kanan ya ke pipi kanannya. Tapi Tuhan ajar kita jangan ya kan. Jadi kadang-kadang saya mendapat satu yang kurang enak ya kan. Ya, ada ayat juga kemarin kami sharing-sharing ya kan. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat ya kan. Jadi itulah yang menguatkan kita. Jadi sama dengan juga ya Yusuf juga saya percaya itu juga yang dia praktekkan kepada saudara-saudaranya. Jadi kita tahu bahwa apapun rencana Yusuf ini sebetulnya dia tahu dia punya kerinduan sebetulnya kepada adik bungsunya. Karena dia dan bersama adiknya ini ada satu ibu ya. Karena anak kalau nggak salah Rahel di mereka berdua nih kan. Jadi disitulah dia punya kerinduan. Kita tentu semuanya punya kerinduan kalau kita punya adik yang sekandung dengan kita, ya kan. Saya percaya banyak orang kadang mencari sampai ke mana-mana penjuru dunia ini, ya kan. Di manakah orang tua saya? Saya pernah membuka satu
cerita ya, bahwa seorang Indonesia yang dikasih orang Belanda mengadopsikannya. Ketika dia udah besar sekian tahun, dia cari sampai keliling ya, sampai ke pelosok di Jawa sana dia temukan orang tuanya. Begitu haru ya. Demikian juga Yusuf, saya yakin dia rindu kepada adiknya, ya kan, yang bernama Benyamin. Nah, disinilah saya melihat Tuhan itu memakai kita ya sebagai apa? Bukan sebagai apa eh, itu apa sebagai pencundang, bukan sebagai pencundang, tapi sebagai orang yang jadi berkat dimanapun kita berada. Maka saya, moto hidup saya itu semakin saya percaya ya kan, kalau kita ya kan ada kita di mana di situ terjadi perubahan lebih baik. Maka saya selalu ya orang teman-teman saya tahu ya hari-hari ini mereka baru merasakan ya. Saya kalau udah berteman sama seseorang, kalau saya lihat dia sudah tidak pada tracknya yang benar, ya saya mundur. Karena apa? Saya nggak mau ya kan memanfaati orang yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi banyak orang bisnismen itu melihat kesempatan ya dalam kesempitan. Tapi saya harus berkata kepada mereka, ya kan, saya tegur mereka. Beberapa orang yang saya tegur, ya kan, hari ini ya mereka menjauhi saya, tapi mereka bisa lihat apa yang mereka harus alami ya. Kita nggak boleh sebagai orang Kristen, kita nggak boleh mencari kesempatan dalam kesempitan. Harusnya orang Kristen itu hidup seperti Yusuf ini, ya kan, mencari kesempatan di tengah-tengah ya kan keterbukaan, ya kita bisnis boleh ya, tapi menolong orang ketika orang dalam kesempitan. Ya. Karena saya pernah dikerjain orang ya, seperti itu. Kalau orang kaya itu selalu mencari orang yang bisa dia kerjakan, ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh cara dunia seperti itu. Meskipun saya udah pernah dikerjain, tapi saya tahu cara-caranya, saya tidak akan mau praktek itu. Karena hidup kita tidak lama, ya kan, hanya sebentar. Dan apa yang kita miliki di dunia ini juga tidak bisa kita bawa. Tapi amal ibadah yang kita ya kan kerjakan untuk dunia ini, itulah yang kita harus nyatakan. Jadi jangan kita mental yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Karena di dalam hidup ini ada dua hal ya, saya lihat ya, yang saya mulai renungkan. Satu, kita harus punya attitude yang baik. Kedua, kita harus punya karakter yang baik. Karakter Kristus yang membawa kita, ya kan? Jadi kalau attitude kita tidak baik, karakter kita jelek, Tuhan tidak akan dipermuliakan. Nah, sama dengan seperti Yusuf, dia tidak mempraktekkan kejahatan kepada saudara-saudaranya yang sudah menjual dan membuat dia menderita. Tapi Dia mengasihi. Selanjutnya yang ke-24 saya akan baca. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberi makan. Sudah itu mereka menyiapkan persembahan, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, apakah mereka selamat? Selamat, katanya lagi. Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu.
merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya mukanya, ia tampil keluar, ia menahan hati dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu hidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu justru kejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandang dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang paling hebat ya. Kita ini kadang-kadang bersaudara ya. Ada aja ya. Satu ayah, satu ibu. Apalagi ini satu ayah dengan beberapa ibu kan. Nah, tetapi hati kita selalu ya ada ketidakpuasan. Saya melihatnya dari ini kejadian dari masalah Yusuf ini dari pertama ketidakpuasan mereka, iri hati dan dengki itu ketika Yusuf diberi jubah yang indah oleh Yakub, ya kan. Jadi saya mengajak kita semua ini belajar dari ini. Jangan kita punya iri hati, ya. Saya memang lahir dari keluarga yang sangat miskin ya. Tapi saya tidak pernah punya iri hati. Saya 5 saudara, ya kan. Saya selalu dari umur 12 tahun saya sudah bantu orang tua saya cari uang. Ya kan. Sebetulnya saya selalu kalau orang-orang Chinese itu kalau tahun baru kan ganti baju baru ya. Saya nggak pernah menuntut kepada orang tua saya ganti baju baru. Tapi kenapa? Ya kan, biarlah orang tua saya beli untuk kakak saya, adik saya yang penting berusaha sendiri mencari dan saya kasih uang sama orang tua saya untuk beli. Kita harus belajar ya, memanage hidup ini dengan apa yang kita punya. Ya. Jangan apa yang orang punya. Kebanyakan kita gagal karena kita memanage apa yang orang punya, bukan kita punya. Ya. Jadi ini hidup satu kegagalan. Saya kemarin baru berjumpa sama orang, wah ini nggak cukup gitu, nggak cukup. Ya kan saya bilang orang yang punya anak juga 3 dengan ya kan UMP cukup. Ketidak cukup tuh karena gaya hidup, bukan biaya hidup. Nah, jadi saya harap ya dari perjalanan hidup Yusuf ini sangat menginspirasikan saya, membuat bagaimana kita mengelola kehidupan ini ya. Nah, tetapi di sini yang saya senangnya Yusuf itu tidak pernah benci pada saudaranya. Jadi dari kita ini siapa yang punya masalah dengan saudara-saudaranya, marilah kita tunjukkan kita punya Yesus ya, yang selalu mengasihi. Karena kita tahu kasih itu satu perintah bukan undangan, kita harus mengasihi. Kadang-kadang kita sakit hati ini, ya kan? Tetapi tidak ada pilihan. Ya, sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, kita harus lepaskan kasih. Ya, kita belajar dari Yusuf. Ya, jadi kita mau di mana ketika kasih itu bisa kita berikan, ya kan? Di situ ada damai sukacita. Jadi saya sangat diberkati lewat kehidupan Yusuf ini, ya kan? Nah, jadi saya mengajak kita semua jangan membenci saudara kita. Kalau kita dengan saudara sendiri, saudara kandung, ya saudara juga tidak cocok, bagaimana kita bisa cocok dengan orang lain? Banyak yang mereka datang, Pak, dia tuh lebih dari saudara saya. Saya bilang itu apa katamu? Karena dia tidak pernah tidur satu ranjang sama kamu aja. Dia mau memanfaatkan kamu, maka dia pura-pura.
menyenangkanmu. Tapi kalau saudara kandung kita itu, ya kan, tidak akan sebenarnya mencelakakan kita. Cuma karena kita sendiri kadang-kadang tidak pernah introspeksi diri kita. Sudah belum kita berbuat ya yang baik kepada saudara-saudara kita. Ya. Demikian yang Koko dapat mungkin bisa ditambahkan ya atas ada yang kurang supaya semuanya diberkati. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang tadi sudah Ko Simon sampaikan, dan setiap kita mendapatkan kebenaran yang tentunya harus kita praktekkan. Nah, selain dari apa yang tadi Ko Simon sampaikan, paling tidak ada satu kebenaran yang ingin saya tambahkan. Di poin yang pertama tadi, bagaimana sekali lagi Edko ngomong komunikasi itu adalah dasar kehidupan dan keseimbangan itu kunci kehidupan. Kita lihat di situ bagaimana Yakub dan anak-anaknya berkomunikasi, bernegosiasi solusi. Nah, kata kuncinya itu adalah sama-sama mati ego, sama-sama jangan mempertahankan ego masing-masing. Terkadang kami ini sedih ya sebagai pemimpin ketika melihat hidup jemaat. Baru ngomong mereka suami istri 1-2 menit baru ngomong sudah berantem aja isinya. Karena masing-masing mempertahankan ego. Masing-masing kalimatnya menyerang. Masing-masing kalimatnya saling melukai. Sedih kadang sebagai pemimpin melihat hidup seperti itu ya. Kadang kami suami istri sering, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, pembelajarannya adalah, yuk ketika kita berkomunikasi, dan komunikasi itu dasar kehidupan, makanya iblis sangat tahu, mau merusak keluarga, mau merusak hubungan itu gampang. Komunikasinya aja dirusak. Sama seperti bangunan tinggi pencakar langit. Nggak usah sibuk-sibuk dirontokin satu-satu dari lantai paling atas. Pasang aja dinamit di fondasinya, sekali tekan detonator, udah runtuhlah gedung pencakar langit. Jadi pembelajaran pertama yang saya dapat dari kisah ini pagi ini adalah, yuk mari jaga komunikasi. Berkali-kali saya katakan komunikasi itu cuma 3 hal Bapak Ibu. Kalimat, walaupun kalimat itu cuma 10% pengaruhnya, tapi belajarlah memakai kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang memotivasi, bukan kata yang menyerang, bukan kata yang membunuh. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang kedua, intonasi. Sejengkel-jengkelnya kita lah dengan pasangan, belajarlah tenang, intonasi tenang, nggak usah naik do tinggi, tenang. Terus yang ketiga, mimik muka. Perasaan mungkin lagi, tapi wajah Kristus itu tetap harus tampil. Nah, bagaimana Yakub dan anak-anak negosiasi? Akhirnya Yakub juga merendahkan hati, nggak mempertahankan egonya, karena takut kehilangan Binyamin lagi setelah kehilangan Yusuf, ketika kehilangan Simeon. Nah, begitu juga dengan anak-anaknya, sudah kalau gitu ya kami akan berkorban juga nih. Nah, jadi ini satu hal yang luar biasa yang saya dapat pelajari. Komunikasi itu dasar kehidupan. Tidak ada yang tidak dapat dikomunikasikan. Tidak ada yang namanya situasi yang tidak ada solusi. Ketika sama-sama fokus sama solusi, bukan pada emosi, pasti ketemu. Nah, jadi belajar berkomunikasi tanpa emosi, fokus pada solusi. Nah, ini pembelajaran yang saya dapat. Artinya Yakub rendah hati, anak-anaknya rendah hati, solusinya ya mereka berangkat lagi, bawa persembahan lebih, kembalikan uang. Nah, itu cara berkomunikasi Bapak Ibu ya. Saya berharap rumah tangga Bapak Ibu memiliki komunikasi yang sehat. Nah, karena tentu ada begitu banyak, kan berkali-kali saya ngomong, kalau ditanya apakah kami masih konflik hari ini, terkadang iya, karena konflik itu kan hanya sebuah situasi netral yang muncul karena sebuah perbedaan. Tentu ada hal-hal yang kadang kami berbeda. Nah, tapi konflik itu mau dijadikan berantem
konflik itu mau dijadikan semakin kita dewasa atau membuat kita semakin memahami satu dengan yang lain, keputusannya di tangan kita. Jadi yang pertama komunikasi. Nah, selebihnya seperti Pak Simon tadi udah sampaikan, tentu yang bagian terakhir yang menarik, yang berkali-kali juga saya ajarkan Bapak Ibu, seperti yang Pak Simon ajar pagi hari ini, untuk mengampuni. Nah, bukti pengampunan kita gampang. Kalau ada orang yang nyakitin hati kita, pas kita pengen makan ke satu tempat, dia makan di situ, bayarin Bapak Ibu. Nah, kalau perlu seperti Yusuf, diajak, ditraktir malah. Wah, itu kan luar biasa. Nah, coba yang pernah disakitin hatinya. Pernah ngajak orang yang nyakitin hatinya makan? Praktek seperti Yusuf, hatinya nggak penuh dengan kepahitan. Kalau penuh dengan kepahitan, boro-boro mau ngasih makan Bapak Ibu. Nah, tapi itulah firman Tuhan yang mau kita belajar. Sudah disakitin, tapi dia tetap melayani, kasih makan. Oke, jadi itu saja yang saya tambahkan, tapi saya berdoa bagi setiap keluarga yang ada, jaga komunikasi rumah tanggamu, bangun dengan kasih Kristus, mati ego, terus yaitu tadi, 3 prinsip komunikasi dipraktekin. Pasti aman rumah tangga Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan, waktu kita sudah berjalan terus, tapi kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, ayo silakan Bapak Ibu. Karena kisah-kisah di dalam kejadian ini banyak sekali inspirasi untuk hidup kita. Tapi sekali lagi nasihat saya adalah praktekin apa yang baik dicontoh. Yang nggak baik itu jadi peringatan, jangan dilakukan. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti mendatangkan akibat bagi kita. Oke, sekali lagi terima kasih Coach Simon, dan ini saja yang saya tambahkan. Kalau tidak ada yang mau nambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Silakan Heng. Ya, kita masuk dalam doa kita oleh Ko Johan, nanti ditutup oleh Pak Simon. Silakan Ko. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Kami sudah diberikan nafas yang baik, ya Bapa. Bersyukur kami sudah melakukan koramdio, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Selalu kami ditambah-tambahkan oleh firman-Mu, ya Bapa. Ajari kami semua di koramdio ini, ya Bapa, untuk bergantung penuh pada firman-Mu, Tuhan, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menuntun, mengurapi, membimbing, menguasai hidup kami, ya Bapa. Sungguh kami butuh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Berkati terus koramdio ini, Tuhan. Sehingga koramdio ini membawa dampak yang baik, yang selalu memberikan kami solusi, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Berkati terus Pak Simon, ya Bapa. Berkati, berikan hikmat terus dalam melayani. Berkati terus Tuhan usahanya. Berkati terus istri, anak, cucu, menantunya, ya Bapa. Lindungi sertai dimanapun ia berada, Bapa. Berkati doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan hatinya, ya Bapa. Terima kasih juga, Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Murianti, ya Bapa, yang akan perjalanan dinas tugas ke Jombang, Madiun, dan Ponorogo, Tuhan, hari ini dan besok, ya Bapa. Engkau berikan hikmat, Engkau lindungi, sertai dimanapun Bu Murianti dapat siaga berada, ya Bapa. Engkau berikan kesehatan selalu, Tuhan. Engkau berkati terus doa, mimpi, kerinduan hatinya, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, Indonesia ini, Tuhan. Biar Indonesia ini selalu di hati-Mu, Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada selalu di dalam Indonesia ini, Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri, DPR, MPR, dan Polri, dan TNI, Tuhan. Semuanya ini biar bersatu hati, Tuhan. Satu visi untuk memajukan Indonesia, ya Bapak. Berkati juga pemimpin daerah kami, Tuhan, dimanapun. Baik gubernur, baik pun itu RT, RW, Tuhan. Biarlah tetap roh takut akan Tuhan menyertai hidupnya, ya Bapak. Pakai kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk selalu menyebarkan kabar baik, memberikan dampak yang baik bagi bangsa Indonesia ini, Tuhan, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Bapa di surga, karena kami tahu sepanjang pagi ini Tuhan, Kau sudah menyertai kami, Kau sudah membuka pikiran, hikmat, akal budi kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami praktekkan di dalam setiap di mana kami berada untuk memuliakan nama-Mu. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi daripada Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Di mana Her itu tentang transportasi itu udah rapat kemarin?